Selamat pagi, Ibu Bapak, saudara-saudari, para sahabat. Penguatan iman akan saya manfaatkan kesempatan ini secara Katolik, yang artinya berbasis berakar pada kitab suci Katolik. Bagi saudara-saudara seiman, ikutilah caraku. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudara-saudari, tadi yang pertama kali ke tempat ini, saya boleh tahu? Yang pertama kali ke tempat ini, Ibu, bolehkah saya tahu dari mana Ibu tahu tempat ini? Waktu saudara saya, Ibu Nana ini, suaminya dipanggil Tuhan, terus Pak Petrus pas juga ke rumah duka. Nah itu saya dikasih tahu sama saudara. Terima kasih. Mengetahui tempat ini dari kehadiran Pak Petrus ketika peristiwa kematian di rumah duka. Yang lain salah satu lagi. Ibu dari mana? Dari Jayapura, tapi udah pindah Bapak ke Lampung. Ya. Jadi saya itu sebelum kami pindah ke Jayapura, kami anggota gerejanya di Tropodo, Sidoarjo. Nah, lalu ada di lingkungan kami itu pernah datang ke Bapak, lalu saya mendapat nomor telepon dari seseorang ini, baru saya menghubungi langsung Bapak dengan penerima pendaftaran pertama itu, jadi saya datang. Terima kasih, dua kesaksian mengenai pengetahuan tentang tempat ini. Kita tahu tempat ini dengan berusaha mencari tahu. Ya kan? Bagaimana tahu tempat ini? Perjuangan untuk mencari tahu. Tetapi sesudah berada di sini, kita tidak sebatas mengetahui, tetapi mau merasakan, ya. Kita mau mengalami apa makna tempat ini untuk saya. Maka sebetulnya hidup kita itu ditentukan oleh pengetahuan dan juga pengalaman. Ya kan? Andai kata kita hanya sebatas pengetahuan, hidup kita hanyalah sebuah mimpi. Kita akan bermimpi, saya maunya begini, saya mau kaya. Bapak sudah kaya, tidak perlu lagi ya. Karena kalau hidup berdasarkan pengetahuan, kita akan bermimpi untuk memiliki segala sesuatu, dan bahkan dunia pun mau menjadi milik kita. Itu pengetahuan. Ya, sehingga siapapun
tinggalnya di sini tetapi bisa mempunyai kekayaan yang ada di Amerika. Bermimpi maunya saya harus punya uang dalam bentuk dolar dan tidak ada di negara ini, harus di negara yang mengamankan dolar-dolar itu, ya. Itu pengetahuan kita membuat kita harus bermimpi, dan pengetahuan juga membuat kita akan memenangkan diri sebagai orang yang benar. Tadi dikatakan dalam Injil kan, ada berapa yang berada di rumah ibadat? Berapa orang? Ada 2 saja. 2 saja ya. Tetapi yang 2 orang itu, satu sebagai yang ilmuwan. Siapa dia? Farisi itu ilmuwan, menguasai hukum dan peraturan. Bapak hakim ya, tahu rumus-rumus hukum yang nomor ini jatuhnya ke siapa dan menindas siapa, dan mana yang ditindas itu harus dinyatakan kalah telak. Menguasai hukum dan peraturan. Maka Farisi itu dia pergi ke bait Allah, tetapi untuk mempromosi pengetahuan tentang hukum dan peraturan. Saya taat, 2 kali seminggu saya berpuasa, 2 kali saja kan sudah bangga betul. Padahal kalau melampaui hukum mestinya tiap hari saya ini berpuasa. Iya, tetapi patokannya pada hukum dan peraturan, dan itu yang dia tahu. Dia tidak punya hal yang lain. Bedalah dengan pemungut cukai, ya. Dia tidak hanya hidup berdasarkan pengetahuan, tetapi berdasarkan pengalaman, ya. Dan dalam pengalaman itu dia mulai menggugat dirinya. Waduh, betapa saya ini sudah merugikan begitu banyak orang. Jatah orang untuk hidup saya harus menariknya habis-habisan. Dia sudah menyengsarakan begitu banyak orang dengan menarik cukai dan bahkan berada pada posisi persekongkolan dengan para penjahat dunia, ya. Tetapi di hadapan Tuhan, sejahat apapun engkau, larislah di hadapan Tuhan. Tidak ada yang dibiarkan. Walau mari kita diskusi dulu, kejahatanmu apa dan posisimu apakah di wilayah kambing atau domba. Tidak ada pemisahan. Sehingga berbahagialah kita yang sejahat-jahatnya kita dalam perolehan dan kepemilikan segala harta bumi, tetapi kita tetap laku di hadapan Tuhan. Pemungut cukai berdiri jauh-jauh, tidak mau dekat dengan muka Tuhan karena takut dituding. Ini pemungut cukai datang, dia jauh-jauh kan, menghindari Tuhan. Tetapi di saat itu yang terdekat justru menjadi yang paling asing, jauh, ya kan. Farisi itu tidak ada nomor 1 pun diakui. Tidak, saya tidak perlukan engkau. Tuhan katakan, saya tidak membutuhkan engkau. Andai kata engkau hanya mengandalkan pengetahuanmu tentang hukum dan peraturan, tetapi engkau tidak menyentuh kemanusiaan. Kemanusiaanmu tidak menggugat dirimu untuk melihat siapa di sekitar kehidupanmu. Tetapi yang laris adalah pemungut cukai. Dia orang paling dekat, dan tidak hanya dekat tetapi masuk dalam hadiratnya Tuhan. Jadi kita yang lain ini hanya memandang Tuhan dari kejauhan, dan kita memiliki pengetahuan tentang Tuhan tetapi tidak mengalami Tuhan. Maka ibu bapak saudara-saudari yang terkasih, yang memiliki daftar di dekat hatimu itu orang yang paling dekat dengan Tuhan. Dalam keluh kesah dan deritamu, Tuhan paling akrab dan engkau berada di hadiratnya Tuhan. Apakah seperti itu? Atau masih asing dengan Tuhan? Andai kata Tuhan hanyalah konsep, Tuhan hanyalah mimpi, Tuhan hanyalah pengetahuan, maka kita tidak perlu berlama-lama di sini. Kalau sudah sampai ke sini, kita tidak harus berbicara tentang pengetahuan, tetapi kita harus masuk dalam arena rasa, ya. Sehingga doa apapun yang akan menjadi doa bersama di sini, masuklah dalam rasa, dan rasa itu menyentuh pada kemanusiaan, tetapi bentukan kita sudah dibentuk dalam 5 agama besar, ya. Masuklah dalam rasa keagamaanmu.
Kita tidak tarik-menarik dalam soal rasa keagamaan ya. Jadi tidak usah berpikir, wah tempat ini nanti kita dibelokkan ini, agama kita dianggap salah, harus ikut agama yang baru. Tidaklah. Sehingga kita harus masuk, kita akan diajak untuk masuk dalam rasa keagamaan dan harus meninggalkan pengetahuan. Karena konsep kita kalau menyimpan Tuhan di pikiran, kita akan bermimpi tetapi tidak akan pernah menjadi sebuah kenyataan. Ya. Maka kalau mau menjadi baik, rasakanlah kehadiran Tuhan. Di hadirat Tuhan, saudara ada di dalamnya. Ya, harus merasakan ya. Jangan membawa konsep mimpi, bayang-bayang tentang Tuhan. Saya kenal Pak Petrus dan teman-teman itu tahun 2009 ya. Kenal pertama di Tenggarong. Ketika saya dapatkan surat itu bahwa penyelenggaraan acara itu akan terjadi di Kutai Kartanegara, kebetulan Wakap Polres juga Katolik ya, dan lobi ke Bupati Rita mudah untuk mendapatkan fasilitas negara. Jadi gedung Putri Karangmelenu yang seluas-luasnya daya tampungnya 1000-an orang ya, bisa dapatkan izin pemanfaatan itu. Tetapi ketika berbicara dengan hierarki keuskupan, oh tidak bisa, tidak ada rekomendasi dari Uskup Malang, tidak berani. Sudah saya karena surat saya pegang, bagaimana saya mencari celah supaya acara ini tidak dibatalkan. Saya membelokkan, sudah saya pakai persekutuan doa, Persekutuan Dayak Kalimantan Timur, PDKK, saya pakai kelompok itu. Dan acara itu terselenggara berapa? 3 hari ya? 3 hari. Hari pertama itu gedung itu penuh dengan orang-orang yang mau merasakan ya. Dan saya pun merasakan untuk pertama kali. Dan saya harus mempunyai laporan resmi ke hierarki Keuskupan Agung Samarinda. Hari pertama sorenya saya ke Keuskupan. Saya beritahu Bapak Uskup banyak hal yang ketika kita berbicara tentang orang miskin, orang sakit, orang yang tidak berpengharapan hidup, gereja kan enak berbicara. Tetapi gereja hanya punya pengetahuan tentang orang-orang itu dan tidak menyentuh dan mengalami dan mendekatkan diri kepada mereka. Saya kagum. Hari pertama ini sekitar gedung itu 1000-an orang ya. Dan semua pulang dengan tanpa beban. Yang di kursi roda pun bangun bisa lari. Ada satu umat saya itu sepanjang hari keliling di gedung besar itu ya. Hebat kau. Tidak jadi mati ya. Hari kedua orang yang kemarin sudah sembuh tidak mau jauh-jauh, tetap datang dia. Jadi sudah mengalami sebuah rasa yang bertahun-tahun di dalam rumah saja terkurung dalam keluh kesah yang kadang diucapkan pun orang lain tidak tanggapi. Dalam diam pun tidak terjawab. Tetapi ketika berpapasan dengan orang yang mau menyentuh penderitaan, disitulah dia ketemu hadiratnya Tuhan ya. Hari kedua, hari ketiga, tetap jumlah penuh di gedung besar itu ya. Sehingga saya merefleksikan bahwa ternyata banyak hal yang kadang gereja begitu berpengetahuan luas ya untuk mengatakan, tetapi tidak sampai menyentuhnya. Ya, paguyuban ini betul paguyuban yang mempunyai garis perjuangan yang melampaui batas hukum, batas peraturan ya, melampaui atau mencari celah. Hukumnya memutuskan di sini, bagaimana kita mencari celah supaya bisa menghidupkan. Untuk itu kita akan menjadi orang paling kaya andai kata kita memiliki iman. Untuk itu hari ini Ibu Bapak saudara-saudari akan menerima kekayaan baru yang barangkali sejauh ini memperjuangkan sendiri tidak dapat atau bahkan sejauh ini sudah terkubur, yaitu kekayaan iman ya. Iman itu kekayaan kita terbesar, karena iman itulah yang membuat kita memiliki ruang gerak untuk menjumpai Tuhan dalam beda rasa. Kita sama-sama Katolik, ini banyak Katolik ya, tetapi beda rasa dalam pengalaman iman itu. Bisa rasa Farisi, bisa rasa pemungut cukai, beda-beda di situ ya. Beda rasa Farisi, beda rasa pemungut cukai. Oh, tidakkah? Ya.
Syukur-syukurlah kalau kita tahu bahwa Farisi itu hanya bermimpi, dia mempunyai optimisme, tetapi Tuhan ditempatkan hanya sebagai salah satu faktor untuk membaca pergerakan optimismenya. Semangat juangnya, Tuhan hanya salah satu faktor. Tetapi pemungut cukai, Tuhan satu-satunya faktor supaya optimisme kehidupan itu bisa dibangun. Karena itu deritamu bisa hilang dari resep apapun yang sudah bertahun-tahun, dan dalam kerugian biaya berapapun yang sudah habis amplas untuk penyakitmu. Andai kata hari ini kita membangun optimisme baru dengan yakin bahwa saya punya kekayaan terbesar itu ada dalam iman, dan saya akan mempunyai Tuhan yang bukan hanya sebatas saya tahu, tetapi saya mau masuk dalam hadirat Tuhan. Ya kan? Setuju? Woi, setuju, masuk dalam hadirat Tuhan. Maka jika siapapun yang berada di dalam hadirat Tuhan, Tuhan menjadi kenyataan dalam hidup, ya. Tuhan harus masuk dalam kenyataan hidup. Dan Katolik itu sedang merasakan Tuhan dalam masa yang sangat buruk. Masa Tuhanmu disalibkan kerempeng begitu, untuk apa bertahan di Katolik? Tuhan kami itu sekurus-kurusnya, umatnya, pengikutnya tebal-tebal, lebar-lebar. Kamu semakmur itu kok ikut Tuhanmu yang kasihan, gizi buruk, apalagi yang tersalib. Tetapi ingat, justru yang rupanya tidak menarik, padahal ketika di Gunung Horeb dia memperlihatkan saat kemuliaan kan, Petrus, Yakobus dan Yohanes tidak mau turun, kami di sini saja. Ternyata itu penampakan pertama sebagai tanda kemuliaan, yang kemudian dia paksakan jangan bertahan. Tidak ada surga di saat ini. Surga itu ada di Kalvari. Dan ternyata surga itu diperlihatkan dalam tanda salib, ya. Itu kemuliaan. Dan kemuliaan itu ada dalam saudara-saudari, ya. Saat kemuliaan itu sedang dirasakan, ya. Jangan merasakan bahwa kami itu orang yang paling terkutuk. Tidaklah. Orang yang paling sial dalam hidup, orang yang paling gagal dan tidak manusiawi lagi. Inilah saat kemuliaan, ya. Tidak ada kemuliaan tanpa derita, ya. Kami yang omong begini saja sebentar lebih gampang mati, ya. Iya kan? Sehingga berbahagialah yang sampai sepanjang-panjangnya umur. Oma itu sudah berapa? 94, ya. Itu nanti sulit mati. Karena sudah melewati tahap kemuliaan, ya. Kita itu kemuliaan itu 70 tahun. Kalau dipaksakan 80 dengan kesusahan, ya. Ini 94 tahun tertawa terus. Sudah hidup di luar surga ini. Karena kemuliaan kita kan surga, ya. Dan itu standar yang dirumuskan dalam kitab suci itu umur manusia 70 tahun. Itu normal, ya. Tetapi kalau harus melampaui, termasuk Pak Haris sudah hidup di luar surga itu. Tetapi surga dengan derita 80 tahun jika kuat, tetapi itu lebih banyak derita, ya. Penderitaan kita lebih banyak, tapi ketika menikmati derita, ketahuilah saya sedang berada pada saat-saat kemuliaan. Jadi bukan puncak Tabor, tetapi pandanglah Kristus yang tersalib untuk saudara-saudara seiman, ya. Itulah saat-saat kemuliaan kita beranjak menuju tempat itu. Tetapi tidak sendirian, ya. Tadi dari rumah sendiri, ya. Tetapi kenapa di sini kok ternyata banyak penderitaan dan begitu variatif. Beda-beda derita dan beda-beda juga merasakan, ya. Ada yang merasakan dengan penuh pemberontakan, ada yang merasakan dengan penuh iman, penuh perjuangan, penuh doa, penuh penyerahan diri, ya. Sehingga pemungut cukai tidak banyak teori. Saya tidak perlu omong, Tuhan, Engkau lihat saya ini.
Silakan temukan saya seperti apa menurut pengamatanmu. Dan saya mau diapakan, saya siap. Ya. Dia tidak berkomentar, tidak merumuskan kesuksesan dalam ketaatan hukum. Ya. Beda dengan Farisi tadi. Maka mudah-mudahan kita berada di sini dengan tidak berdiskusi tentang derita lagi. Ya. Karena diskusimu sudah bosan di rumah-rumah kan. Capek sudah bosan ya. Kepada orang dan ahli-ahli ilmu baik yang paranormal, yang normal dengan tingkat ilmu yang tinggi sampai kedokteran, sudah konsultasi kemana-mana. Sekarang mari kita diam 1000 bahasa. Tuhan, inilah saya, inilah derita saya. Dari tempat ke tempat, dari waktu ke waktu saya bergulat, dan saya menjumpai ternyata di sini ada yang lebih buruk derita mereka. Ya, sekarang kita studi banding ya. Tetapi studi banding derita tidak untuk menyamakan dan wah kamu kurang doa, tidak ada pengadilan lagi di sini kan. Kita tidak saling mengadili. Maka kelompok yang berseragam ini ya, mulai dari Pak Hari sebagai bintang dan juga 25 tahun sudah ya. Kemarin Uskup sudah datang merayakan misa untuk perak yang bercahaya ya. Bercahaya. Tetapi bercahaya bukan penuh kehebatan, tetapi bercahaya penuh iman ya. Bercahaya karena iman. Kalau bercahaya karena kehebatan tidak ada Tuhan di sini. Ya. Kalau bercahaya demi pengetahuan maka tidak ada alasan kita berlama-lama di sini. Tetapi bercahaya demi iman dan kita pun akan mendapatkan pancaran cahaya itu. Mau mendapatkan pancaran cahaya? Tidak mau. Walah. Kalau mendapatkan pancaran cahaya, mari ikutilah proses dan rasakanlah betapa nikmatnya Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Shalom, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like dan tinggalkan komentar-komentar Anda di bawah. Tekan tombol pojok kiri atas untuk subscribe agar tidak ketinggalan video-video kita selanjutnya. Dan tekan tombol pojok kiri bawah untuk menonton video lainnya. Tuhan memberkati. Salam damai.